Bupati Ende Dr. Andes Haji Jafar H. Ahmad MM mengaku bangga dengan terpilihnya badan usaha milik desa BUMDes Awula di Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko menjadi BUMDes terbaik tingkat nasional tahun 2020. Terpilihnya BUMDes Awula menjadi BUMDes terbaik tingkat nasional membuat nama Kabupaten Ende menjadi terkenal di tingkat nasional. Selengkapnya Heriberto Sepu melaporkan. Menjadi BUMDes terbaik tingkat nasional membuat nama Kabupaten Ende menjadi terkenal di tingkat nasional. Hal itu disampaikan Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar H. Ahmad MM di hadapan masyarakat Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko. Ia menjelaskan dengan terpilihnya badan usaha milik desa atau BUMDes Awula milik pemerintah Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende turut mengangkat nama Kabupaten Ende di tingkat nasional karena dengan terpilihnya jadi BUMDes terbaik, nama Kabupaten Ende menjadi terkenal luas di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Bupati Jafar Ahmad, apa yang dilakukan oleh BUMDes Awula sangat tepat, yakni melakukan transaksi secara online dalam memasarkan hasil hortikultura milik petani setempat pada momen yang pas di tengah pandemi corona yang melanda Indonesia dan dunia saat ini. Detusoko membesarkan Bupati ini. Luar biasa pada desa ini. Padahal ada sistem online, saya jual online. Kenapa momennya tepat? Ketika orang COVID, ekonomi mati semua ekonomi, dia mempunyai ide untuk online. Hanya satu, kita punya pekerjaan ambil momen yang tepat jadi beban. Nah, maka harus terus berpikir inovatif. Ambamoro masuk hebat. Jadi Indokus Barat, terima kasih banyak. Kami semua, Super Kopinda semua, KDPR, Muslakie, kami terima kasih banyak. Desa ini telah mengangkat nama Ende. Bupati Jafar Ahmad mengharapkan agar badan usaha milik desa yang lain juga melakukan inovasi yang sama dalam mengembangkan dan meningkatkan BUMDesnya, baik dari sisi pelayanan maupun kemasan produk yang akan dipasarkan, serta dipasarkan secara daring sehingga bisa diterima pasar secara luas. Sementara itu, Kepala Desa Detusoko Barat Ferdinand Ruswatu mengatakan saat ini pihaknya sangat membutuhkan teknologi pasca panen karena wilayah Kecamatan Detusoko umumnya dan Detusoko Barat secara khusus memiliki potensi tanaman perkebunan maupun pertanian diantaranya kopi, namun pihaknya mengalami kesulitan melakukan roasting karena harus kending dan biayanya sangat mahal, yakni per kilo mencapai 15.000. Untuk roasting supaya bisa membuat suatu produk, misalnya ini gelang kopi, supaya aroma cita rasanya yang menarik. Lalu mesin grading, itu mesinnya untuk sortir, karena kami di sini hampir semuanya adalah kopi robusta dan dia biji itu besar kecil, jadi untuk bagaimana pensaring dan scan itu agak susah supaya mendapatkan produk yang baik. Ferdinand Ruswatu yang sering disapa Nando Watu tersebut berharap produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes Desa Awula bisa dipasarkan secara premium dan dikenal luas hingga di mancanegara sehingga bisa menarik wisatawan berkunjung untuk menikmati produk yang dihasilkan oleh desa. RRI Ende Herepo melaporkan. Kelompok pelaku pariwisata di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende gelar pra-legislasi Perhimpunan Pelaku Pariwisata yang Legal dan Berbadan Hukum. Laporan Rovinus Vula. Kelompok pelaku pariwisata di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende gelar pra-legalitas Perhimpunan Pelaku Pariwisata yang Legal dan Berbadan Hukum. Kegiatan pra-legalitas Perhimpunan Pelaku Pariwisata MONI Kelimutu P3MK dibuka secara resmi oleh Camat Kelimutu berlangsung di Aula SMPK MONI Rabu 8 Juli 2020. Camat Kelimutu Yosef David Sari kepada RRI mengatakan pemerintah kecamatan berikan apresiasi kepada pelaku pariwisata di MONI yang telah memprakarsai pembentukan kelompok perhimpunan pelaku pariwisata MONI Kelimutu. Camat Kelimutu menjelaskan dengan dibentuknya kelompok pelaku pariwisata yang merupakan kelompok pemberdayaan di masyarakat yang pasti pemerintah kecamatan Kelimutu sangat mendukung sepenuhnya sesuai dengan tupoksi pemerintah kecamatan siap melakukan pembinaan secara berkelanjutan bersama Dinas Pariwisata dan Balai Taman Nasional Kelimutu sehingga kelompok yang sudah dibentuk ke depannya bisa berkelanjutan, namun pihaknya berharap perlu dukungan unsur terkait seperti lembaga DPRD sehingga ada intervensi terkait kebijakan anggaran dalam hal pengembangan dan pemberdayaan kelompok pelaku pariwisata yang ada di Kecamatan Kelimutu. Kemudian untuk Dinas Pariwisata yang pasti sejalan dengan pemerintah kecamatan perlu melakukan pembinaan secara
berkelanjutan, sehingga apa yang sudah dibangun tidak mati atau berhenti seperti kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya. Untuk kelompok pariwisata, yang pasti teman-teman sudah memiliki komitmen untuk membentuk mulai proses awal sampai dengan hari ini. Yang pasti bahwa teman-teman memiliki suatu tujuan yang positif ke depannya. Diharapkan para anggota dan kelompok semua pengurusnya memiliki motivasi yang lebih untuk melakukan pemberdayaan kelompok ini yang sudah dibentuk. Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Pelaku Pariwisata MONI, Handrianus Batang, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan lebih fokus pada pembentukan Perhimpunan Pelaku Pariwisata MONI yang legal dan berbadan hukum. Dijelaskan melalui kegiatan pralegalitas Perhimpunan Pelaku Pariwisata merupakan bentuk usaha dari pelaku wisata MONI dengan melibatkan berbagai pihak sehingga kedepannya bisa berkolaborasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dalam pengembangan kepariwisataan. Bahwa jangan sampai segala hal yang ada, semua objek wisata yang ada di Kecamatan Kelimutu ini mungkin dengan program-program pembangunan apa, mungkin tercemar atau dirusakan atau apa, itu yang kita tidak mau. Yang kita mau supaya ini tetap seperti yang alami. Kedepannya kita tetap bekerja sama dengan semua pihak. Kita tetap berusaha untuk supaya menjaga bagaimana wisata alam ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Kita gali lagi potensi-potensi wisata apa yang ada di setiap desa ini, sebab kita kolaborasikan itu menjadi suatu pariwisata yang luar biasa untuk Kabupaten Ende, khususnya di Kecamatan Kelimutu. Harapan kami dari kelompok ini bahwa kami sudah mulai bergerak. Kami mengharapkan supaya pemerintah, DPRD bisa membantu kami dalam semua kegiatan-kegiatan kami di semua sektor kegiatan pariwisata. Dengan demikian, kami tidak berjalan sendiri, tetapi dengan dorongan-dorongan atau bantuan dari berbagai pihak ini membuat kelompok ini semakin kuat, semakin lebih solid. Terus kita juga semakin berkembang ke depannya. Hendrianus menambahkan kehadiran Perhimpunan Pelaku Pariwisata MONI Kelimutu P3MK lebih memberdayakan kepada kelompok masyarakat dan pelaku pariwisata. P3MK hadir juga untuk memperhatikan proses pengembangan pariwisata sehingga pengembangan pariwisata Kelimutu dan sekitarnya tetap konsen berbasis lingkungan dan berbasis budaya. RRI Ende Rufinus Gula melakukan. Anda sedang mendengarkan berita lintas Nusa Bunga RRI ND. Ketua Komisi 3 DPRD ND mendesak pemerintah Kabupaten ND untuk meringankan beban biaya rapid test khusus pelajar dan juga mahasiswa yang hendak melakukan perjalanan keluar wilayah Kabupaten ND untuk melanjutkan pendidikan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD ND Vincent Sangu Esa dalam rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dengan sejumlah pelajar dan mahasiswa asal Kecamatan Pulau ND di ruang rapat gabungan Komisi DPRD ND Kamis 9 Juli 2020. Vincent mengatakan setelah mendengar keluhan dari pelajar dan juga mahasiswa terkait biaya rapid test yang begitu mahal, maka harus menjadi perhatian bersama pemerintah Kabupaten ND dan lembaga DPRD ND. Dijelaskan Komisi 3 DPRD ND mendesak pemerintah Kabupaten ND menggratiskan rapid test bagi pelajar dan juga mahasiswa yang hendak melakukan perjalanan untuk melanjutkan pendidikan. Dan kalau memang tidak bisa, Komisi 3 DPRD ND meminta meringankan biaya rapid test khusus pelajar dan juga mahasiswa asal Kabupaten ND. Selain itu, pemerintah daerah juga melalui Dinas Kesehatan didesak untuk menyediakan tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan terkait dengan rapid test bagi pelajar dan mahasiswa. Terakhir mendesak kepada pemerintah di Kabupaten Ende khususnya melalui Dinas Sosial untuk sebelum tahun ajaran dimulai pada tahun ini, bantuan pemerintah daerah Kabupaten Ende segera direalisasikan. Kami Komisi 3, kami akan melakukan komunikasi dengan Pak Bupati hari ini atau esok. Kami segera bertemu Bupati untuk bicara di level kebijakan sehingga kendala yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan tadi bisa segera bisa mendapatkan solusinya. Kami kira demikian Bapak dan Ibu sekalian atas hasil rapat dengan pendapat kami hari ini bersama dengan pemerintah dan teman-teman dari mahasiswa.
Komisi 3 DPRD ND mendesak pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perhubungan untuk taat protokoler dalam setiap tindakan, termasuk kepada penumpang, pelaku perjalanan di setiap pintu masuk masing-masing untuk melakukan tindakan kesehatan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan. Selain itu, Komisi 3 DPRD ND juga mendesak pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten ND sebelum tahun ajaran baru dan pemerintah segera realisasikan bantuan sosial kepada mahasiswa Kabupaten ND. Kita beralih ke berita selanjutnya. Meski sudah dibuka kembali era tatanan hidup baru sejak 15 Juni 2020, data jumlah pengunjung ke situs rumah pengasingan Bung Karno masih terbilang minim. Reporter Suima melaporkan. Demikian hal itu disampaikan juru pelihara situs rumah pengasingan Bung Karno, Safrudin, saat ditemui RRI di ND. Dikatakannya pandemi COVID-19 ini memang berdampak cukup besar terhadap arus kunjungan ke situs Bung Karno, yang mana dalam sehari sedikitnya 10 orang saja yang datang berkunjung. Padahal kalau dibanding hari-hari biasa sebelum pandemi, jumlah kunjungannya sangat banyak. Dijelaskan dari data yang ada sejak dibuka era tatanan hidup baru, untuk jumlah pengunjung yang datang tercatat masih di angka 50-an saja, di mana dominasi pengunjung sebagian besarnya dari wisatawan domestik, baik dari dalam kota maupun luar kota, sedangkan wisatawan mancanegara masih kosong. Dari adanya new normal dari tanggal 15 sampai sekarang ini, pengunjungan belum begitu banyak. Paling ya dalam sehari paling tidak sampai puluhan juga, paling 1-2 orang sampai 10 orang juga. Namanya tempat wisata sekarang kan banyak orang belum kunjung, apalagi soalnya pengunjung kan kebanyakan dari kota Inde. Lanjut Syafruddin, terkait dengan wisatawan yang datang berkunjung ke situs Bung Karno, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan aturan pemerintah. Ditambahkannya situasi pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan cepat berlalu sehingga situs rumah pengasingan Bung Karno kembali ramai dikunjungi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pasar mingguan Maunori di Kecamatan Keong Tengah kembali dibuka pada 18 Juli 2020 dengan menerapkan protokol yang ketat. Selengkapnya, Ferry Soom melaporkan. Pada 8 Juli 2020, pemerintah Kecamatan Keong Tengah, Kabupaten Nagekeo melaksanakan rapat pembahasan terkait dibuka kembalinya pasar mingguan di wilayah itu. Kegiatan rapat pembahasan dilaksanakan di Aula Olahraga TK Maunori, Desa Mbai Nuamuri, Kecamatan Keong Tengah bersama RT, Kepala Dusun, dan para pelaku pasar. Rapat tersebut membahas persiapan terkait pembukaan kembali pasar mingguan di Keong Tengah. Camat Keong Tengah Hildegardis Mutakasi kepada RRI mengatakan pasar mingguan Maunori adalah pasar yang paling terakhir di Nagekeo yang kembali membuka akses buat pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi di pasar. Ada beberapa alasan sampai pasar mingguan ini dibuka terakhir menurutnya, di antaranya memastikan terlebih dahulu kepatuhan dan kesadaran warga terhadap protokol COVID-19 dan memastikan ada MOU kontrak kerja antara Dinas Perdagangan Industri dan UMKM di Kabupaten Nagekeo dengan desa, sehingga pemerintah desa diberi otoritas untuk mengelola pasar yang ada di wilayahnya. Selain itu, pihaknya juga sangat berhati-hati dengan pedagang dari luar yang masuk ke pasar yang bisa menjadi carrier bagi masyarakat lokal yang ada di pasar. Kami memilih jadwalnya poin terakhir itu yang pertama, pastikan dulu kepatuhan warga, kesadaran warga terhadap protokol seperti pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan juga memastikan untuk lansia dan anak-anak tidak masuk ke pasar. Kedua, bahwa kami memastikan dulu ada MOU kontrak kerja antara Dinas Perdagangan Industri UMKM Kabupaten Nagekeo dengan desa, sehingga pemerintah desa diberi otoritas untuk mengelola pasar yang ada di wilayahnya. Kemudian yang ketiga, kami sangat berhati dengan pendatang pedagang dari luar, dikhawatirkan akan menjadi pembawa virus ini, sehingga kami pastikan UMKM BUMDes pedagang lokal yang selama 5 bulan tanpa pedagang luar masuk, aktivitas dagangnya, transaksinya tetap berjalan. Itu yang kami prioritas untuk mendapatkan fasilitas pasar yang layak.
Pasar mingguan di Keo Tengah yaitu Mundemi dan Mak Nuri akan dibuka kembali Sabtu 18 Juli 2020. Pihaknya sudah melakukan langkah-langkah persiapan, juga zonasi ulang atau penataan kembali, dan pada hari Kamis kemarin sudah mulai dilakukan pembenahan pasar. Menurut Hildegardis, pemerintah desa menyambut baik dengan dibukanya kembali pasar mingguan ini, terutama dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk menumbuhkan kembali semangat bela beli Keo Tengah, serta roda ekonomi akan kembali tumbuh dari para pelaku usaha lokal dan BUMDes yang ada di Keo Tengah. Rencana bukan minggu depan, tanggal 8 Juli. Ini kabar gembira atau angin segar bagi pemerintah desa, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa, PAD-nya. Kemudian pemerintah desa menyambut baik bahwa pemerintah desa juga akhirnya punya naluri bisnis, BUMDes-BUMDesnya hidup, dan terutama mereka mulai mengelola pasar berdasarkan MOU dengan dinas. Untuk penerapan protokol kesehatan di pasar, pihaknya akan menerapkan dan membuka akses satu pintu masuk sehingga memudahkan pihaknya untuk melakukan pengawasan dan pengamanan, serta melarang para pedagang untuk membuka lapak-lapak di jalan dan mengharuskan untuk menempati lapak yang ada dalam gedung pasar. Sedangkan para pedagang diharapkan untuk menyediakan tempat cuci tangan di setiap lapak dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tetap menjaga kebersihan pasar. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Berita terakhir, terhambatnya realisasi rencana perbaikan dermaga feri Nagakeo hingga saat ini lebih disebabkan karena adanya ego kepentingan pengelolaan dalam perbaikan maupun operasional lanjutan antara kabupaten dan provinsi. Berikut laporan selengkapnya. Penilaian ini disampaikan anggota DPRD Provinsi NTT dari Dapil 5, Sika Endengada dan Nagakeo, Muhammad Yadin Puan Rakyat kepada RRI terkait pembatalan perbaikan dermaga feri pada tahun 2018. Menurutnya meskipun sudah dialokasikan dana 5 miliar oleh pemerintah pusat untuk perbaikan, namun dibatalkan kembali karena sertifikat kepemilikan lahan tidak mampu ditunjukkan oleh Pemkab ND saat itu. Padahal di awal pembangunan sertifikat tersebut sudah ada. Dirinya menilai kondisi itu lebih kepada ego antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengelola anggaran tersebut dan selanjutnya memiliki kewenangan pengelolaan operasional. Oleh karena itu pihaknya mengharapkan agar antara provinsi dan kabupaten kembali membangun komunikasi yang baik untuk dicarikan jalan keluarnya demi kepentingan masyarakat Kabupaten ND. Kemarin contohnya dana belum ada di 2018 dari pemerintah pusat, semua ini saling lepas tangan gitu ceritanya. Antara dinas provinsi dengan dinas kabupaten ini saling lepas tangan dan melempar tanggung jawab. Nah, ketika ada informasi di 2018 bahwa akan dikucurkan dana untuk perbaikan struktur pada dermaganya, pelabuhannya itu, makanya sama-sama ini saling bagaimana caranya untuk segera bisa mengelola ini, karena ini kan aset yang besar. Jadi kalau saya sih tidak masalah, yang penting bagaimana dinas perhubungan di kabupaten dan juga dinas perhubungan di provinsi bisa mengambil jalan tengah terbaik terhadap penyelesaian ini. Intinya tadi, anggaran tidak akan keluar sebelum pemerintah kabupaten menunjukkan sertifikat hak kepemilikan atas area di kawasan pelabuhan Nagakeo itu. Begitu, Bro. Pak Yadin, menurut Yadin, pemilik aset sebenarnya pemerintah pusat selaku pemilik dana, sementara pemerintah daerah diberikan kewenangan pengelolaan. Untuk dermaga feri Nagakeo sebaiknya pengelolaan diserahkan kepada pemerintah kabupaten saja selaku pemilik lahan, dan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan ke depannya. Dalam pandangan umum fraksi Gerindra, pihaknya telah menyampaikan agar seluruh aset provinsi yang ada di kabupaten sebaiknya diserahkan pengelolaan kepada kabupaten. Karena banyak di antara aset tersebut tidak terawat dan pengelolaannya tidak profesional. Salah satunya dermaga feri Nagakeo yang diterlantarkan sekian tahun tanpa pengawasan. Rosada 5 RRI ND melaporkan. Sekian penyampaian berita lintas Nusa Bunga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Leli Karam mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.